Sepanjang hari ini saya akan bicara mengenai menang dalam hubungan. Belajar dari hati-hatinya setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, yaitu di ibadah pertama yaitu hatinya Abraham. Nanti yang kedua adalah hati Ishak. Yang ketiga hati seorang Yakub. Yang keempat nanti hati seorang Yusuf. Yang kelima hati seorang Yehuda. Bapak Ibu, sepanjang hari ini saya percaya ada suatu perubahan dalam kehidupan kita. Masuki tahun 2025, tahun kemenangan. Bukan hanya kemenangan secara materi atau kemenangan dari pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi sebuah kemenangan yang Bapak Ibu bisa melihat breakthrough atau terobosan. Itu di dalam suatu hubungan. Yang setelah bertahun-tahun Bapak Ibu merasa hubungan itu, saya kok stuck ya dengan hubungan itu ya. Saya kok dengan orang tua, saya kok seperti ini. Atau orang tua dengan anak. Itu mungkin kerinduan beberapa Bapak Ibu yang hari ini hadir. Pingin hubungan itu dipulihkan. Dulu anakku gak seperti itu loh. Sekarang kok setelah dia seperti ini kok ada sesuatu yang berbeda ya. Atau hubungan suami istri. Karena sudah terlalu lama. Akhirnya merasa seperti teman, kayak suatu hubungan ini kaku atau apa. Kita belajar dari kehidupan seorang Abraham hari ini. Dan sebelum kita belajar hati seorang Abraham, saya mau menyampaikan ini. Kemarin kami bersama mungkin di sini anak dan cucu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini jam 1 siang, kolaborasi dengan praktisi pendidikan juga. Ada sesuatu kenapa saya perlu sampaikan ini, karena ini sesuatu yang penting ya. Sempat dilakukan eksperimen, sosial eksperimen atau eksperimental sosial itu dilakukan. Kehidupan di kota atau negara maju. Ini negara modern. Jadi kalau kita bisa ngomong, oh kalau negara ketiga ya memang tingkat intelektualnya, tingkat ininya, oke. Ini negara maju, negara yang cukup menunjang segala pendidikannya, segala informasinya semuanya. Seseorang dari sosial media hanya pakai tampang yang mukanya rupawan, ganteng atau cantik, WA. Atau teks dengan seorang anak. Anaknya bukan anak kecil. Kalau saya lihat dari itu yang informasinya itu adalah anaknya itu sudah junior high atau SMA lah. Senior high atau junior high. Beneran ditemui di tempat di mana mereka janjian. Bapak Ibu tahu bahayanya gimana. Jangan berpikir kehidupan anak-anak kita itu nantinya. Cucu juga. Kehidupan mereka baik-baik saja. Ada namanya OSCEA, Online Sexual Abuse. Mereka disuruh kirim sesuatu gambar. Suruh foto gambar mereka sendiri, lalu dikirimkan. Lalu dari gambar itu, generasi muda itu ditekan. Lalu diintimidasi. Ini loh yang sedang mereka hadapi. Itu yang kemarin kita bahas, ada beberapa orang tua pun hadir. Dan saya hari ini melihat beberapa orang tua itu ya bersama kita di sini. Itu yang kita belajar. Makanya apa yang saya mau ajak ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ini sedang membuat generasi anak-anak itu. Bukan hanya high intelligence. Tetapi high spiritual juga. Tapi enggak stop itu juga, tetapi membuat mereka itu aware dengan lingkungan, membuat mereka itu sadar bahwa apa yang sedang mereka hadapi. Saya dorong Bapak Ibu, nanti ini ada Bible study, Bapak Ibu juga boleh hadir. 1 hari mereka akan di rumah Tuhan, mulai pukul 10, kalau enggak salah pukul 10 sampai jam 14.30, berjam-jam mereka di sini akan belajar dari kitab Paulus. Saya dorong Bapak Ibu, segeralah mendaftar. Buat anak-anak kita itu bisa mengerti. Karena saya habis kemarin mendengarkan dari praktisi itu, wah OSCEA juga. Kalau selama ini kita hanya melihatnya di film, ternyata itu beneran terjadi. Dan ini memang kayak
Hal itu enggak benar-benar terjadi. Saya enggak lihat videonya, tetapi itu dikasihin spoilernya atau dikasih bocoran sama pembicaranya bahwa ada anak itu sampai berani masuk mobil. Kenalan, itu masuk mobil dan di dalam mobil ditutup mukanya dengan kain. Ceritanya adalah yang nutup mukanya itu adalah orang tuanya. Bayangkan, setipis itu. Kalau yang nutup adalah orang asing. Hilang masa depannya anak ini langsung. Inilah pentingnya kenapa kami membangun. Saya selalu tekankan ini, saya tahu. Saya selalu membangun dan menekankan ini bahwa generasi-generasi kita itu harus dibangun. Harus ada orang juga bisa mengarahkan mereka. Ayo kamu ikut Bible study. Ayo kamu nanti ada AOG conference. Ayo kamu ikut. Biarkan mereka itu mendapatkan sebuah kebenaran firman dengan usia mereka. Hari ini kita akan belajar dari hati seorang Abraham. Hatinya itu kalau kita mengerti, saya waktu membaca Abraham berapa kali sudah membaca, tetapi pada saat saya membaca ini saya mendapatkan sesuatu yang baru tentang Abraham ini. Kenapa dia sampai bisa dipakai sebagai nama Bapak segala bangsa atau Bapak iman. Kita baca dari sebuah peristiwa Abraham. Kita akan bisa melihat bagaimana hatinya beliau. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan adalah saya rindunya jemaat GMS Solo menang tahun ini di dalam hubungan. Penyebab seseorang terkendala di dalam hubungan. Itu saya coba bagi 5 ya. Kalau gini 10 ya, 5 ini. 5 adalah 1, kurangnya komunikasi yang efektif. Kadang-kadang itu enggak ada masalah. Tapi hanya karena komunikasi yang tidak efektif. Kadang-kadang hal yang simple, hanya kalimatnya tidak jelas karena yang pendengar merasa, alah informasinya enggak penting. Enggak ditanyakan, tetapi hal itu bisa terjadi. Waktu dilakukan, kok keliru, marahlah lalu. Yang menerima informasi yang dengarkan dia marah. Loh, kamu gimana sih cara ngomongnya? Nah, pada saat dia menerima informasi juga enggak jelas tapi langsung diiyakan. Seharusnya tidak ada masalah, tetapi menjadi suatu masalah karena komunikasi tersebut tidak efektif. Lalu kendala yang kedua, egoisme, egosentris. Pokoknya yang enak diri saya. Pokoknya kalau aku melakukan ini apa benefitnya buat aku? Dan kurangnya empati biasanya. Empati itu apa sih? Kalau aku diginikan orang aku mau tidak. Kalau aku mendapatkan perlakuan seperti ini apakah aku juga mau? Lalu kendala selanjutnya adalah luka batin atau pengalaman masa lalu. Yang keempat, ketidakseimbangan antara kewajiban dan hubungan. Hubungannya sudah enggak dapat, tapi kewajibannya terus ditambah-tambah. Itu yang bisa membuat kendala-kendala dalam hubungan. Dan inilah yang dari awal kami kalau bimbingan pranikah, kami selalu menjaga ini yaitu perbedaan nilai dan prinsip hidup. Kalau yang terlalu jauh, percayalah di dalam suatu pernikahan, nilai-nilainya terlalu jauh, prinsip-prinsipnya berbeda. Karena hanya jembatannya itu cinta, pada saat cintanya sudah melalui masa-masa 5 tahun, lalu muncullah, kamu dulu gak kayak gini loh, kamu sekarang kok berubah? Bukan berubah. Coatingnya itu apa ya, pelapisnya itu sudah hilang. Cinta erosnya itu sudah hilang, cinta yang romansa itu sudah hilang, akhirnya kelihatan kulit aslinya. Memang selama ini nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita itu berbeda. Bukan berbedanya yang jadi masalah ya. Ini bukan seminar pernikahan, jadi saya tidak akan menjelaskan tentang
bagaimana menjaga perbedaan. Perbedaan itu bagus loh. Kalau sama-sama, misal contoh, suami keras kepala, istri keras kepala, jadinya apa? Ayo kita ngomong, aku gak cocok sama kamu, aku harus nyari pasangan yang cocok dengan aku. Ya cari keras kepala sama keras kepala, akhirnya hancur rumah tangga itu karena batu sama batu tiap hari ditemukan dan benturan terus. Hancur lama-lama. Karena itu jangan pernah berpikir, aku tuh harus nyari pasangan yang sama dengan aku. Percayalah, kalau cari yang sama itu persis kayak kita itu difotokopi atau di cloning. Dan kita hidup dengan karakter yang persis dengan kita. Pastilah tidak akan berjalan dengan baik Bapak Ibu. Justru ada orang yang melengkapi. Siapa yang di sini sering pernah melihat yang prianya orangnya bersemangat, yang perempuannya lebih kalem, lebih bisa nerima. Pada saat mereka ngomong, yang prianya wah pasti berapi-api, sedangkan yang perempuan itu lebih kalem. Itu bukan gak cocok, itu mengimbangkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu harus jalannya itu untuk hubungan. Suatu hubungan yang lebih baik nantinya. Itu adalah saling bisa menerima, bukan mengubah. Saya selalu sampaikan kepada pasangan-pasangan muda yang mau menikah, jangan berpikiran untuk mengubah ya. Akan capek di tengah jalan. Menerimalah yang sini diturunkan, yang sini dinaikkan. Nanti temu titik keseimbangan. Nah itulah pasangan yang sepadan nantinya. Katakan amin. Saya rindu di sini banyak nanti lahirnya pasangan-pasangan yang sepadan. Yang nantinya itu bukan hanya di belakangnya keharmonisan Anda, Bapak Ibu. Itu ada sebuah visi yang lebih besar dalam kehidupan itu. Hidup Anda bukan hanya nantinya itu semua kayak satu CG itu hanya memikirkan gimana sih supaya nggak berkelahi. Gimana sih keluarga ini supaya baik. Dari keluarga yang baik ini. Tuhan akan berikan visi yang besar dalam kehidupannya. Dari keluarga ini, Tuhan akan memberikan rencana yang lebih besar lagi. Jadi tidak hanya berkutat di petty problem kecil, rusa-rusa kecil yang hanya hal-hal kecil yang hanya mericui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan akan besar. Kita belajar dari Abraham hari ini, bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang seharusnya dia punya hak terhadap hati itu. Kita baca di maafkan. Kejadian 13 ayat 1 sampai 11. Akan saya bacakan. Tunggu sebentar ya. Perikopnya adalah Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pula bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Ia di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu dari diriku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir.
sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12, saya lanjutkan ya sampai habis. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanahnya sebanyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah aku berikan negeri itu. 18 terakhir, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbantit di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kita kembali, siapakah Lot itu? Lot itu bisa kita pelajarin di Kejadian 12 ayat 4. Lot itu adalah anak dari kakak Abraham. Kita baca ya. Bisa ditampilkan? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lot ini seorang ponaan. Saya ingin belajar Bapak Ibu. Bagaimana Abraham punya hatinya itu tercermin dari dia menyelesaikan sebuah hal dalam fase hidupnya, yaitu sebuah pertentangan di dalam keluarga yang ada. Inilah karakter Abraham. Abraham itu seharusnya dia itu kalau punya perasaan title itu merasa aku ini paman. Dikatakan di ayat 12 ayat 4, aku ini yang membawa kamu. Papamu sudah meninggal dari dulu, aku ini yang membesarkan kamu. Dikatakan di ayatnya bahwa di sini kita sering melihat bahwa adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ternyata harta itu bukan problem utama. Banyak keluarga-keluarga yang bertentangan karena merasa hidupnya kekurangan. Dan dia mengatakan, kalau aku itu lebih sejahtera, maka aku itu gak akan berkelahi dengan orang. Aku ini kalau hidupku lebih sejahtera, maka rumah tangga ini akan tidak terjadi pertengkaran di dalamnya. Bapak Ibu belajar dari Abraham, semakin diberkati, terjadi perselisihan juga loh. Artinya itu tentang sebuah mentalitas. Bukan tentang hartanya, jadi jangan pernah berkelahi karena tentang faktor eksternal. Karena keluarga kita kurang dicukupi nih. Coba kalau dicukupi, pasti keluarga kita itu bahagia. Bahagianya lihat-lihat ya, bahagianya itu karena gini. Pingin ini bisa dapat ini. Pengen makan nasi gudeg bisa beli nasi gudeg. Mau beli 1 porsi, mau beli 10 porsi tidak ada masalah. Hanya kalau dari sisi orang yang lagi berjuang di area ekonomi. Mau beli 10 kok sayang-sayang nanti uangnya bisa buat besok, buat makan besok. Hanya itu yang membedakan. Hanya itu saja yang membedakan antara orang yang punya lebih dengan orang yang punya kurang. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini, belajarlah punya hati seperti Abraham. Hati seorang Abraham itu adalah dia selalu menempatkan Tuhan. Dia selalu membangun mezbah sampai dia kemanapun. Saya katakan ini kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Ataupun calon-calon suami yang akan hadir di sini. Yang hadir di sini juga.
jadilah imam keluarga. Ada suatu keluarga enggak balance, tidak imbang, kalau imam keluarganya itu bukan pria. Benar penghasil, pemberi nafkah itu pria, betul semuanya. Tetapi fokusnya hanya memberi kerja dan memberi nafkah. Untuk hal-hal yang lain aku enggak peduli. Untuk hal kerohanian, berdoa atau apa, aku enggak peduli. Belajarlah dengan Abraham. Seseorang yang dipenuhi oleh Tuhan, itu akan memiliki hati seorang Abraham seperti ini. Abraham itu bukan seorang yang hebat Bapak Ibu. Abraham itu manusia biasa, dia pun bisa salah. Inilah yang saya sukai di Alkitab. Saya itu pernah membaca Alkitab, saya survei di Alkitab. Keluarga yang paling sempurna, seorang ayah yang paling sempurna di dunia ini siapa? Di Alkitab ya, tidak ada. Berarti itu merupakan kayak beban yang kita diangkat dari kehidupan kita bahwa semua dari kita itu statnya sama. Kita berlomba di gelanggang yang sama. Daud, apakah bapak yang baik? Kalau enggak gitu enggak ada namanya Absalom. Siapa? Sebutkan bapak yang baik. Tidak ada bapak yang baik. Tetapi bapak-bapak yang menjadi imam dalam keluarganya, di sana ada penyertaan Tuhan, katakan amin. Yang membuat Abraham ini berbeda adalah perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Dia ini namanya masih Abram waktu itu. Dan dikatakan di sini, kenapa Abraham, saya lanjutkan, ia berjalan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Di tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot, dibalikkan lagi, nama-nama Lot ini dimunculkan lagi. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itulah terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kamu dan para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat. Stop sampai situ, saya akan jelaskan bagaimana Abraham itu melihatnya. Kenapa menurut saya perlu sampaikan ini? Bapak Ibu, tahun ini tahun kemenangan. Ada di antara Bapak Ibu yang tahun ini memperoleh kemenangan yang besar. Jangan sampai kemenangan besar itu membuat hubungan Anda dengan keluarga itu menjadi tidak baik. Karena melihat domba, emas, perak yang bertambah banyak, itu mengubah hatinya kita. Kita belajar jangan punya hati seperti Lot. Kita belajar punya hati seperti Abraham. Abraham itu pandangannya bisa lebih besar karena dia tidak memiliki ekspektasi kepada Lot. Dia tidak merasa menghutang budikan. Lot, kamu hutang budi ya sama aku ya. Maka kamu harus membalas aku. Kalau Abraham punya ekspektasi seperti itu, tidak ada kata-katanya Abraham yang dikatakan di ayat 8. Jangan kiranya ada perkelahian. Pasti kalimatnya beda. Bapak Ibu, maafkan. Bapak Ibu Saudara. Saya tahu, thank you. Ada, saya minum dulu ya. Ada di antara Bapak Ibu, kalau menolong orang, persis dikatakan Alkitab. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai kasih tahu. Kalau memang mau menolong orang, jangan menuntut balas budi. Karena di situ nanti itu menjadi akar sebuah kekecewaan yang ada. Abraham tidak menaruh ekspektasi itu sehingga Abraham dengan hati besar tidak menuntut Lot untuk mengembalikan kambing domba dan emas perak kepada dia.
Tetapi dia memiliki hati yang lebih besar karena satu, dia tidak memiliki ekspektasi, dia juga tidak menuntut Lot. Kamu lebih muda, kamu yang ngalah. Tidak ada statement itu loh. Abraham mengatakan gini, jangan kelahi ya, kita ini kerabat. Chinese-nya itu cejiren, kita ini orang sendiri. Buat apa kelahi? Kalau bisa dibicarakan, dibicarakan. Yang keluar solusinya itu bukan anak muda ini. Yang keluar solusinya adalah orang yang lebih tua. Belajar dari sini. Abraham itu secara usia, secara bantuan semuanya itu, Lot itu tidak ada hari itu kalau tidak ada Abraham. Apa yang kita bisa belajar? Belajarlah untuk kita ini belajar rendah hati. Untuk menjadi orang bisa mengasihi seperti Abraham. Kita nggak bisa ngelihat Tuhan kalau kita nggak bisa mengambil DNA-nya Tuhan. Ini salah satu DNA-nya Tuhan. Sampai Tuhan itu mati ke kayu salib. Tuhan tidak ada suatu kata pun, kamu sih berdosa. Kamu seharusnya nggak pantas untuk menerima keselamatan ini. Kamu sih ini, Tuhan kita, Abraham itu kayak mengambil sebagian dari hatinya Tuhan. Dan inilah tersampai di Lot. Kamu pilih ya, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lot, jangan ditiru. Lot merasa layak. Aku sudah punya semuanya. Sekarang aku ini setara dengan pamanku. Sekarang ini aku itu punya mata dengan mata boleh berhadapan. Harta kurang lebih 11-12. Aku punya sesuatu yang aku banggakan. Aku punya sesuatu yang selama ini inilah yang mengubah kehidupan seseorang. Kalau engkau mendapatkan kepercayaan Tuhan untuk mengelola materi. Kalau itu mengubah hatimu. Maka bertanyalah kepada Tuhan. Ini berkat atau kutuk ya Tuhan? Lot diubah hatinya. Dia merasa punya mata semata. Mungkin dulu kalau masih kecil, masih muda. Dia kalau melihat pamannya, udah terserah Om Abram dah. Terserah ini, udah. Tapi begitu dia juga diberkati. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Dia berani melihat matanya Om Abramnya dia mengatakan, tunggu ya, tak lihat ya. Dia langsung kata-kata, kamu kalau pilih kiri, aku pilih kanan. Kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Apa yang dilakukan Lot? Dia bukan membuka ruang komunikasi. Yang dilakukan adalah dia membuang pandangannya. Oke, aku akan pilih tanah yang mana. Dia pilih tanah yang paling bagus. Dia tidak memikirkan bagaimana nasibnya pamannya ini. Dia tidak memikirkan Abraham bagaimana aku pilih tanah bagus, berarti yang tak sisakan adalah tanah yang jelek. Jangan belajar hatinya Lot. Lot itu orang yang hanya melihat apa yang bagus di matanya. Orang yang mengenal Tuhan itu tidak akan melihat yang bagus di mata. Contoh apa relevansinya? Kalau di sini ada yang berpikiran, aku ini mau pindah kerja deh. Enak kerja di sana. Salary-nya lebih besar. Ini lebih besar. Anda juga harus bisa ngelihat. Aku ini di sini ini punya masalah apa toh? Aku ini juga baik-baik. Hanya memang untuk mengelola salary-nya aku lebih butuh usaha. Karena 4 roti 5 roti 2 ikan beneran, sampai harus tak pecah-pecah sampai di akhir bulan aja harus bingung gitu loh. Tetapi jangan jadikan salary sebagai keputusan Anda pindah. Jangan melihat apa yang ada di mata yang indah Anda pilih. Tetapi Anda harus mempertimbangkan. Itu taruh di pertimbangan nomor kesekian. Jangan jadikan materi itu sebagai pilihan nomor 1. Jadikan hubungan itu prioritas nomor 1 dulu. Lihat gimana sih hubunganku ini baik apa tidak sih dengan orang ini. Hubunganku ini bagaimana sih. Coba aku bicarakan dulu ya An ya. Ada usaha, jangan buru-buru untuk seperti Lot. Hanya melihat layangan pandang langsung mengambil suatu keputusan.
Ini juga belajar hatinya Abraham. Abraham tidak merasa pantas menerima karena merasa benar. Betul apa enggak? Betul apa betul? Abraham harus bisa merasa benar toh semestinya. Aku lebih tua. Semua modalmu asalnya dari aku. Kambing dombamu, emas perakmu, modalnya semuanya dari aku. Kamu sekarang kok kayak gini sama aku? Harusnya Abraham bisa menggebrek tongkatnya dia. Kamu keluar dari sini, gak ada pilihan, kamu keluar. Lihat bagaimana Abraham bisa mengasihi. Dan inilah kenapa saya percaya Tuhan memakai Abraham dalam kehidupannya Abraham. Lebih lagi pada saat Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah tanpa banyak bicara, tanpa om aja yang mutusi, persis kayak kata-katanya betul, kita ini kerabat ya, lebih baik kita jangan pisah ya, lebih baik kita ini bareng-bareng ya. Gak apa-apa cek pikirkan caranya gimana, ini saya atur lagi gembala-gembalanya gimana. Sudah, kita coba ya 2 tahun ini ya, kita bisa gak berjalan kayak gini. Bapak Ibu, komunikasi Lot sangat jelek. Lot hanya melihat segala sesuatunya dengan harta, sedangkan lawan katanya atau karakternya Abraham jauh berbeda. Abraham tidak pernah bingung dengan berkat materi. Dia nggak dihitung. Kamu kapan hari tak kasih 1000 domba ya. Kalau gitu 1000 domba, tolong sekarang dombamu ada berapa? Kurangi ya, 1000 tambah bunga. Ya, bunganya kalau gitu 1500 tak tarik dulu. Dombamu tak tarik loh ya, jangan dibawa ini onta. Itu hambamu juga ya. Ini, Abraham mengatakan apa? Saya rindunya jemaat GMS Solo ini nantinya. Belajar punya hatinya Abraham yang berhati besar. Ujungnya itu bukan hati besarnya. Nanti kita baca lagi. Apa ujungnya itu? Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan. Inilah doa saya. Bapak Ibu, melewati suatu fase keputusan dalam kehidupan Anda. Dan keputusan Anda benar, Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Inilah yang Tuhan janjikan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, dan Abraham melakukan dengan cara yang benar. Abraham itu hatinya kalau di ekstrim, Tuhan tidak menemukan kesalahan. Tuhan memberikan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu dan debu tanah sebanyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abraham menerimakan janji Tuhan dalam keputusannya yang diperbesar hatinya. Bapak Ibu, untuk memulai hubungan. Ini bukan hubungan terhadap anak saja, tetapi suami istri. Seringkali kita itu terjebaknya apa sih? Salah dan benar toh. Kalaupun kita benar, kita yang posisi benar dan kita dinyatakan iya kamu benar. Jujurnya ya, di hati itu masih ada rasa bersalah. Kalau itu ada kasih ya masihan dengan pasangan kita. Sebenar-benarnya kita, statement kita itu udah benar semuanya. Kalau kita hanya cari dalam suatu hubungan hanya mencari orang yang disalahkan, maka kita itu ada penyesalan di dalamnya. Dan itu akan melukai hati kita semestinya. Abraham tidak mencari salah benar. Abraham itu mencari solusinya gimana.
Dan ternyata solusi yang diambil oleh Lot. Lot itu bukan teman diskusi. Lot itu menggerogoti apa yang ada di dalam kehidupannya. Dan memang betul pada saat Abraham mengambil keputusan yang benar, visi Tuhan diberikan. Tapi kita belajar lagi dari kehidupannya Abraham di Kejadian 18 ayat 23 sampai 24. 18, Kejadian 18 ayat 23 sampai 24. Seharusnya Sodom dan Gomora ini Tuhan mau habiskan. Cerita sebelumnya, di pasal sebelumnya, Lot itu sudah dibantu Abraham. Orang yang sudah menyakiti hatinya Abraham. Abraham masih membantu membebaskan Lot. Dan ini Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham. Namanya sudah ganti Abraham sekarang. Di ayat 23, Abraham berkata, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya? Ini loh hatinya Abraham. Hati yang mengasihi. Tuhan, dia kenapa bisa sama Lot kayak gitu? Karena dia mengasihi. Dia kenapa kok bisa hatinya itu tidak punya ekspektasi, tidak menuntut. Kamu ponaan ya, kamu harus gini. Karena dia mengasihi setiap jiwa-jiwa. Bapak Ibu, jawabannya Abraham, saya bisa tahu bahwa Abraham tidak mau menjadi batu sandungan di dalam sebuah membawa nama kemuliaan Tuhan. Karena dikatakan di Kejadian 13, kita kembali ya. Kejadian 13 ayatnya yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Dan di ayatnya yang ke-8 dikatakan di akhirnya sebab kita ini kerabat. Berapa sering kita ini kelahi sampai tidak pernah menjadi contoh. Membawa panji nama Tuhan, Yesus Kristus. Orang Kristen kok saling kelahi sendiri ya. Orang Kristen kok begini ya. Berapa sering kita menjadikan itu menjadi batu sandungan malahan. Orang yang harusnya menjadi pintu gerbang keselamatan, kita malah yang berdiri di pintu gerbang keselamatan itu menutup setiap jiwa yang mau harusnya mengenal Yesus menjadi tidak mengenal Yesus. Ini tidak terjadi di hatinya Abraham. Makanya saya mengenal sedikit hatinya Abraham. Gak salah dia disebut Bapak Imam. Tidak salah dia disebutkan di perjanjian baru Bapak orang percaya. Karena hatinya adalah terbeban dengan orang-orang yang Tuhan, jangan dimusnahkan kota ini Tuhan. Kalau ada orang benar di dalamnya gimana? Ini orang yang sudah menyakiti dia loh. Seorang Lot itu sudah, kalau bahasanya itu sudah durhaka sama dia. Dia masih bisa memperjuangkan. Dia bisa masih, karena punya hubungannya dekat dengan Tuhan. Dia nego dengan Tuhannya. Berapa banyak orang Kristen sering menggunakan kalimat, enggak apa-apa. Aku disalahpahami enggak apa-apa. Yang penting nanti Tuhan yang bales. Berapa sering kayak gitu. Enggak apa-apa, aku ini mengalah kali ini. Lihatin ya Tuhanku yang akan balas berkali-kali lipat. Oh lihatin ya, bangkrut itu usahanya. Kamu berani ngambil uang, tak doakan bangkrut. Ada enggak Abraham doakan bisnisnya bangkrut? Ada enggak di sini mungkin orang tua terhadap anaknya, oh kamu durhaka ya sama aku ya. Lihatin kamu nanti ya. Abraham tidak ada loh kata-kata itu. Karena itu dia dipercayai umatmu, keturunanmu akan menjadi suatu bangsa yang besar. Seperti pasir di lautan, seperti debu tanah. Jangan-jangan Bapak Ibu, berkat international blessing itu sudah ada di tangan kita.
Tapi karena kita juga nggak bisa jaga hubungan itu rusak. Belajar. Ini bukan waktunya, udah terlambat. Belajar punya hati nyata. Ini apa yang membuat Abraham itu bisa seorang yang rendah hati? Dia itu punya visi yang lebih besar. Dia itu bisa melihat keselamatan orang lain. Lebih penting, dia itu tidak egois dalam kehidupannya. Ini kerinduan saya. Keluarga-keluarga di sini bukan hanya stuck. Anda hanya berkutat tentang pemulihan keluarga. Hati anak kembali ke orang tua, hati orang tua kembali ke anak, suami istri kembali. Bukan itu aja. Tahun ini selesai. Tuhan akan membawa Bapak Ibu, memenangkan jiwa demi jiwa. Kehidupan Bapak Ibu akan dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Bapak Ibu nantinya, engkau memuridkan orang. Ada orang yang terinspirasi melalui kehidupan. Engkau muridkan, engkau dipakai sebagai pemimpin CG. Beberapa umat Tuhan dipercayakan di dalamnya. Karena kita bisa memakai kehidupan kita dengan baik dan benar menjadi inspirasi. Tuhan tambahkan jumlahnya. Tuhan pakai kehidupan lebih lagi. Ada perubahan-perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya berkutat tentang pergumulan pribadi terus. Anda seperti keliling di padang gurun itu terus. Saatnya hari ini, ambil keputusan, Tuhan, aku mau keluar Tuhan. Aku mau keluar dari padang gurunku ini. Aku mau belajar seperti Abraham. Kalau hari ini PR-ku adalah Tuhan, mengasihi. PR-ku adalah rendah hati. Selama ini mungkin aku gak memaafkan karena aku yang terlalu berpegang teguh dengan pendirianku. Aku merasa benar. Kalau hari ini Tuhan bicara secara pribadi dengan Anda, ampuni orang itu. Pulang dari tempat ini segera telepon, katakan, kita bisa ketemuan gak? Kita jelaskan yuk masalah ini lebih clear. Gak nyaman itu gak nyaman. Abraham tuh mengatakan ini dan jawabannya Allah ternyata itu Abraham pun tidak ditulis di Alkitab. Abraham marah, tidak ada. Bapak Ibu, saya rindu membawa kenaikan level hati Bapak Ibu. Tidak menjadi seorang yang, aku ini pantas diperlakukan gini. Aku nih, kamu mau memperlakukan apa itu, gak apa-apa. Yang penting, Bapak Ibu harus satu, aman di hadapan Tuhan. Bagaimana cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Saya percaya Bapak Ibu berani melangkah, mengambil keputusan hari ini. Aku mau ngampuni. Mungkin ini orang tua kita yang paling kamu seharusnya sebagai orang tua gak memperlakukan aku kayak gini. Tapi hari ini engkau mengambil keputusan. Aku mau memaafkan. Aku mau memberikan ruang lagi kepada orang tuaku. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang gak pernah dibayangkan sebelumnya, gak pernah didengar, gak pernah dilihat. Itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. 3 aplikasi yang kita bisa belajar dari jadi seorang Abraham, yaitu mengutamakan kedamaian dan tidak egois. Yang kedua, rela berkorban dan bertindak untuk menolong orang lain. Hati-hati ya kalau menolong orang lain, jangan sampai kita sendiri akhirnya susah. Terutama di area materi. Hati-hati di area sana. Yang ketiga, hati yang terbeban dengan keselamatan orang lain. Abraham nego dengan Tuhan untuk keselamatan sebuah kota yang dia tidak kenal. Dia hanya tahu Lot di dalam sana. Tapi awal yang dia negokan adalah, Tuhan, kalau 50 orang bagaimana Tuhan di dalam sana Tuhan? Apa aplikasinya bagi kita? Kalau orang itu belum kenal Tuhan, justru PR kita itu semakin besar. Kapan terakhir kita menginjil tentang Tuhan? Itulah cara untuk menetralkan hati kita. Tidak boleh egois adalah kapan terakhir kita menginjil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang keras dalam kehidupan kita. Kapan kita pernah menyampaikan Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan. Kapan kita pernah mendoakan pada saat mereka sedang mengalami sakit. Sedang mereka itu
Jangan-jangan kita mengatakan nih, kapok, mangkano, sakit gara-gara menyalahi aku, mangkano, sakit, itu kutuk dari Tuhan. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Kalau beliau sakit, ayo Pak, Bu, saya doakan ya. Di hati, percayalah, itulah artinya menyalibkan daging kita. Ya, tapi harus belajar melangkah. Di tahun 2025, masa tidak mau melangkah sesuatu yang selama ini ya ini memang aku seperti ini. Aku ini memang keras, aku ini nggak bisa dijak ngomong kalem. Aku mau sampai kapan loh 2025 belajarlah. Oh memang aku ini gini, tapi tahun 2025 saya mau belajar kalau Tuhan suruh berubah. Amin. Belajar dari Abraham, rendah hati, tidak menuntut orang lain dengan ekspektasi yang tinggi. Yang ketiga, terbeban dengan orang lain. Terlihat kalau aku melakukan ini, apakah keselamatan orang ini semakin jauh dalam kehidupanku? Sesuatu yang selalu memegang dalam prinsip dalam hidup saya adalah jangan sampai ada darah di tangan saya untuk keselamatan orang lain. Gara-gara saya, gara-gara kehadiran saya malah membuat orang lain itu semakin jauh dari Tuhan. Terus bangun, saya percaya Bapak Ibu terus bangun kerohanian kita. Orang yang mengenal Tuhan, Tuhan akan mampukan. Saya undang tim praise and worship maju ke depan. Hari ini saya ajak ya Bapak Ibu, kalau datang satu keluarga bersama-sama, ayo doa bareng yuk nanti katakan, Tuhan aku rindu satu keluarga ini melayani Tuhan. Aku rindu Tuhan kehidupan satu keluargaku. Suami istri mungkin yang hari ini hadir, suami istri doakan melalui suami istri ini. Tuhan akan pakai. Nanti Bapak Ibu lihat di Desember Anda akan kaget. Tuhan bisa pakai aku sampai di suatu titik begini. Hanya karena sebuah ketaatan. Abraham itu bisa sampai titik ini. Hanya karena dia keluar dari tanah Negeb. Dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah lagi. Dia menghadapi suatu tantangan. Hatinya benar di mata Tuhan. Dia terus melangkah, terus melangkah. Hari ini tugas saya hanya satu. Membuat jemaat Tuhan berani melangkah. Keluar dari perahu-perahu mereka. Kalau engkau mengatakan, aku yang penting cukup datang ibadah. Tidak, Bapak Ibu. Dikatakan di Kisah Para Rasul. Maafkan, di Matius 28. Jadikan segala bangsa muridku. Baptisan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ajarlah mereka apa yang sudah kuperintahkan. Itulah tugas kita semua. Kita bukan hanya diam, duduk diam. Tetapi Tuhan akan memakai setiap daripada kita yang mau maju. Hari ini katakan, minta hatinya Tuhan. Maka engkau kalau melihat orang di luar sana, hati kita itu bisa masyiku. Orang ini gak selamat gimana ya? Kalau orang ini gak selamat bagaimana ya? Mari kita minta hatinya Tuhan ya hari ini bersama satu keluarga. Nanti ada sesinya Bapak Ibu doakan satu keluarga, imam keluarga yang mendoakan. Kalau datang bersama orang sekeluarga, papa yang mendoakan, suami istri nanti suaminya yang berdoa. Mulailah bangun budaya suami-suami yang berdoa lebih banyak daripada istri-istri.